Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam channel Kesaksian Nyata dari saya, Roland. Senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu, saudara sekalian kembali pada hari ini. Itu semua bukan satu kebetulan, karena setiap kali konten itu di sekitar jam 4 atau setengah 5 pagi sesudah saya sembahyang, sesudah saya berdoa. Saya biasa berdoa jam 3. Setelah itu saya baca kitab, baru setelah itu saya konten, ya. Dan Tuhan mengingatkan lagi ada beberapa peristiwa yang sebetulnya semuanya itu ada korelasinya, ya. Saat ini ada, biasa kalau saya sudah bangun, biasa dua budaya, ya, itu manja, ya. Ini dia dogi saya. Nah, oke, ya, kita lanjutkan. Jadi Tuhan ingatkan bisa saya selesai berdoa tadi, ada beberapa kesaksian yang semuanya, meskipun hal itu mungkin suatu hal yang biasa buat orang lain, tapi buat kehidupan saya itu merupakan hal yang sangat menyakitkan untuk saat itu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak berasa, karena pernyataan Tuhan dan kuasa Tuhan yang memberikan dan menolong kami sekeluarga. Nah, sebelum saya masuk dalam kesaksian tersebut, kehidupan manusia saat ini itu banyak yang terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan hutang. Nah, hutang. Sehingga banyak berita-berita di luar sana, orang yang sampai terlilit hutang pun bisa dia merasa dia sudah tidak mampu, akhirnya dia menulis surat wasiat dan dia mengakhiri hidupnya. Sedangkan apakah dengan cara begitu hutangnya dapat lunas? Tidak. Saya dulu pernah kerja di perbankan. Kredit apapun, mau kartu kredit, mau dia KPA atau pinjaman apapun, di saat yang berhutang meninggal, itu hutang ditagih kepada keluarganya. Jadi sebetulnya bagi mereka yang mengakhiri hidupnya karena hutang itu tidak pernah hilang. Hutang itu akan mencari kepada keluarganya, gitu. Jadi di saat malah kita mengakhiri hidup kita dengan harapan hutang itu hilang, itu sangat besar. Itu malah menimpakan suatu malapetaka kepada keluarga kita yang tidak tahu menahu, gitu. Ya, jadi saya cuma bilang jangan seperti itu, semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun saya saat ini juga mengalami pergumulan, tapi hanya saya dengan Tuhan yang tahu, karena saya yakin kalau Tuhan sudah menolong saya dan keluarga saya sekian tahun pada siang hari, saya yakin percaya, saya imani dia Tuhan yang sama yang akan kembali menolong saya dan keluarga saya lepas dari pergumulan. Nah, kesaksian saya pada hari ini dari ini kami cuma berdua, saya dengan saya.
yang mana kakak saya ini kalau bisa dibilang tergolong yang eh, cukup beruntung ya, dari segi kehidupannya, dari segi pendidikan, karena dulu waktu saya masih hidup, beliau itu menyekolahkan kakak saya sampai tingkat sarjana, sedangkan saya sendiri tidak. Beliau sudah keburu dipanggil Tuhan, sehingga saya tidak sempat untuk mengenyam bangku perkuliahan. Tapi saya tidak masalah di hal itu. Nah, pada satu momen, ya, mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti semua konten kesaksian saya pernah bagikan ini di konten yang terdahulu, bahwa di saat saya ke Jakarta, dia selalu tidak puas dengan hasil kerja saya. Bahkan dia bilang, sales lagi, apa sih punya gaji, kemudian ya pokoknya selalu meremehkan, ya. Bahkan di saat ibu saya masih hidup, dia selalu berkata dengan sindiran-sindirannya dia, dan itu sangat menyakitkan. Mulai dari apa-apa gue, bahkan beberapa kali dia pernah mengusir saya dan istri saya dan anak saya dengan menyatakan bahwa hanya dia yang membayar semuanya, kamu itu tidak pernah berjuang. Bahkan jujur, kalau saat itu saya punya gaji yang sama dengan dia, saya pun akan membayar, saya pun akan ikut patungan. Tapi di saat itu, ya Tuhan cuma berikan pekerjaan saya dengan gaji yang pas-pasan sama saya. Bahkan pernah di satu kali momen, anak saya minta odol, ya, odol dan shampoo, itu pun pakai sedikit. Bapak lu tahu apa yang dikatakan? Beli dong, emang kita Indomaret. Oh aduh, itu sebagai orang tua saya mendengar itu menangis saya. Sedangkan dulu waktu ayah kami masih hidup, waktu dia berkuliah di salah satu fakultas ternama di Jakarta, dia berapa kali mau digebukin orang lah. Saya selalu membela dia, karena dulu saya waktu zaman sekolah, saya itu ya bisa dikatakan rada brutal, suka berkelahi, suka tawuran. Jadi begitu kakak saya mau korek sama orang, saya maju. Nah, tapi semua itu seakan tidak ada artinya buat dia setelah sekian tahun kemudian. Bahkan perlakuan dia terhadap saya dan rumah tangga saya itu seringkali melampaui batas. Bahkan seringkali juga dia bertindak untuk makanan saja, dia membedakan makanan dia tidak boleh kita korek, karena kita tinggal serumah. Jadi setiap hari kita memakai hal seperti itu, dan apabila saya komplain, dia akan berkata dengan gampang, keluar aja. Seakan kita itu memang dianggap beban buat dia, dianggap benar. Dan singkat cerita, akhirnya saat ibu saya meninggal pun, ya pernah saya sampaikan, saya ceritakan di konten saya yang sebelum-sebelumnya ya, yang saya berjudul Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengumpulkan. Itu semua sudah bukti untuk dia bahwa di saat kita tidak punya uang, Tuhan yang sediakan. Tapi tetap, ibarat kata orang Israel itu berkata, dia cuma melihat saat itu saja, tapi ke depannya dia sudah tidak mau tahu lagi. Hingga akhirnya setelah ibu saya meninggal, kami pisah rumah. Dia dengan kehidupannya yang glamor, saya ngekos, ya, saya itu dengan anak ngekos. Di saat itu penghasilan kami sangat minim. Nah di sini saya mau ceritakan,
Istri saya cuma ya bekerja pada orang, karena saya bekerja tapi penghasilannya minim semua. Saya saat itu mencari cara pekerjaan tidak dapat. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya menjadi ojek online, ojol. Dan ojol itu, karena kami tidak punya motor saat itu, saya harus sewa motor listrik yang seharga 50.000 per hari, terus beli kilometer 25.000. Jadi sehari itu 25.000 itu udah neto. Saya harus tutup biaya motor. Kalau nggak, besoknya itu diblokir. Nah, kalau diblokir motor listrik itu dari pusatnya, pusat ojolnya, itu saya nggak bisa nyari duit itu, karena motor itu nggak jalan kalau diblokir. Jadi Bapak Ibu sudah bayangkan, setiap hari pagi saya mesti cari 75.000 dulu, baru siangnya, sorenya, sampai malamnya saya mesti cari untuk makan kita sehari-hari. Itu pun kalau dapat. Saya terus terang mengingat hal itu, cukup sedih, cukup sedih. Tapi begitu Tuhan menolong dengan keadaan yang sangat pas-pasan, dengan keadaan yang sangat minim pendapatan. Sedangkan di saat itu, kami memelihara dogi, ya, yang mana Bapak Ibu tahu, di Jakarta, tempat yang bisa menerima dogi itu nggak semua. Akhirnya di kos-kosan itu bisa menerima dogi, cuma harga kos-kosan tersebut memang cukup mahal, 2.200.000 di luar listrik. Sedangkan penghasilan kami ditambah buat makan satu bulan, buat listrik, buat makan dogi. Tapi saya yakin saat itu Tuhan tidak pernah ada dalam firman, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Saya tak percaya hal itu. Dan akhirnya satu kali kami memang benar-benar habis. Bahkan untuk mau beli beras pun ya. Di saat itu saya menelpon kakak saya itu. Saya bilang, bolehkah ada 100.000 yang mana 50 untuk isi token listrik, 50 untuk beli beras. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan? Gak ada. Malah dia ceramain saya. Kesannya saya itu ya kayak dulu lagi gitu, nggak ada perkembangan, cuma menjadi penalu. Sedangkan saya minta baru kali itu, dan itu pun statusnya ya sebagai adik kepada kakak. Sedangkan di saat itu saya melihat Facebooknya, medsosnya, dia jalan-jalan ke Singapura, dia hunting fun, bahkan olahraganya dia itu golf. Bahkan dia punya kendaraan roda 4, punya mobil. Hidup dia sangat layak dan dia belum menikah. Bahkan yang lebih menyakitkan, saya melihat postingan di medsosnya dia ke Singapura, dia membawa temannya untuk having fun di sana, untuk bersenang-senang di sana. Sementara saya, adiknya, itu antara makan dan tidak makan. Tapi di situ Tuhan mengajar saya, membentuk saya untuk tidak bergantung pada orang. Tuhan bikin kami itu saat itu berada di titik nol. Memang satu sangat menyedihkan, menyakitkan. Udah diceramahi, dikasihnya pun cuma 50, bukannya 100. Itu pun dalam 3 hari saya harus ganti 50 itu. Sedangkan Bapak Ibu tahu dia jalan-jalan ke sana kemari itu lebih dari 50.000 juta. Tapi untuk adiknya sendiri. Tapi Tuhan ingatkan saya untuk tidak bergantung pada orang lain. Karena kalau Tuhan izinkan kakak saya membantu, tentunya saya menjadi ketergantungan terhadap manusia, bukan kepada Tuhan. Dan di saat itu
dengan air mata. Saya ambil uang itu di ATM 50.000 dengan sakit hati sekali, dengan air mata yang gak nyangka kakak kandung saya itu seperti itu. Bahkan dia buang kata, jangan cari gue lagi mulai sekarang sebelum lu sukses. Itu pembuangan secara halus. Tapi saya tidak membalas. Saya tidak balas dengan kata-kata balik, tidak membalas. Karena saya pegang satu hal dulu. Tuhan berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Sakit, sangat sakit. Bahkan saat itu semua FB saya diblokir sama dia. Bahkan saya tidak dihubungi dengan dia, WA dia pun dia blokir. Jadi saya nggak hubungi dia. Saya hubungi Tuhan. Di saat itu saya berkata begitu. Dalam doa dan saya itu, saya berkata, Tuhan, tidak bolehkah kami, hamba ini, merasakan senang? Apakah kami harus merasakan susah? Apakah kami harus selalu menderita kesulitan? Di saat itu Tuhan tidak menjawab. Sama sekali Tuhan tidak menjawab. Dan akhirnya 50.000 cuma habis satu hari, karena kami akhirnya saya pisah 25.000 untuk beli token, 25.000 untuk beli beras, berapa liter lah, 2 liter. Tapi di saat itu jam 3 pagi saya berdoa, saya tidak membalas, malah saya mendoakan dia agar dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kepada adik kandungnya sendiri, bukan tetangga, adik kandungnya sendiri. Dan saudara tahu, semenjak saat itu ada saja Tuhan buka jalan kepada kami. Baik saya diundang podcast, bisa akhirnya mendapatkan berkat. Maka Tuhan buka pelayanan kepada saya mendapatkan berkat dari situ. Semenjak saat itu ada saja Tuhan buka sesuatu yang tidak mungkin Tuhan buka, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan Tuhan buka. Padahal setelah 50.000 itu habis, saya berpikir besok kami makan apa lagi. Tapi saya bersyukur, sesulit apapun kami tidak pernah mengemis kepada orang. Kami tidak pernah mengemis kepada orang-orang yang kami layani. Kami tidak pernah menjual dogi-dogi yang kami rawat, karena mereka juga makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan begitu, semenjak saat itu ada saja Tuhan buka. Dan akhirnya Tuhan berikan saya pekerjaan. Dan puji Tuhan, semenjak saat itu kehidupan kami agak berubah. Tapi satu hal dan yang kami alami saat itu, apalagi yang saya pelajari saat itu, yang Tuhan ajarkan kepada saya, yaitu bergantung dan berserah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan lebih daripada kesemua, satu yang paling saya bersyukur kepada Tuhan, meskipun ekonomi kami seringkali Tuhan uji dengan pergumulan, tapi satu hal yang tadi saya tidak membayangkan, dan satu hal ini yang tidak pernah saya pikirkan, akhirnya Tuhan sadar. Itu apa? Selama hidup kami, saya, istri dengan anak, selama ini meskipun ekonomi berapa kali hancur, tapi kami tidak pernah masuk ruang ICU. Kami tidak pernah
sampai dioperasi black sana black sini. Sampai saat ini saya di sini dengan anak saya. Tapi kakak saya udah 4 kali operasi. Operasi ginjal, operasi apalah namanya, terus operasi jantung sampai 2 kali. Bahkan orang-orang di seluruh saya, teman-teman saya, mantan teman-teman saya lihat di medsos, banyak dari mereka yang sudah operasi, bahkan sakit kritis, bahkan nggak sedikit yang sudah meninggal. Orang-orang sebaya dengan saya sekarang usia 46, dan ternyata itu berkat yang terindah yang Tuhan kasih, kesehatan tidak bisa dihitung. Dan itu Tuhan sadar. Meskipun ekonomi Tuhan goncang, Tuhan izinkan tergoncang ekonomi kami berkali-kali, tapi Tuhan jamin kesehatan kita, kami semua. Tuhan jamin tidak ada satu pisau bedah pun yang masuk ke dalam tubuh kami sampai detik ini. Itu yang saya bersyukur. Saya jadi teringat kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang taat, takut akan Tuhan, dan dia berkati. Tiba suatu ketika Tuhan izinkan iblis menghancurkan hidupnya, bahkan menimpakan borok sakit yang luar biasa menjijikkan. Tapi perjanjian dengan Tuhan, antara Tuhan dengan iblis, Tuhan berkata, jangan kau ambil nyawanya. Bahkan Tuhan berkata, saat itu dari seluruh muka bumi hanya Ayub orang yang salah. Tulis dalam Alkitab, bayar kita Ayub. Tapi Tuhan izinkan orang yang paling dia kasihi, orang yang paling saleh di mata Tuhan, Tuhan izinkan iblis untuk menghancurkan hidup. Tapi tidak nyawanya, karena nyawa itu milik Tuhan. Saya teringat kisah Ayub, sama seperti kejadian yang baru saja saya saksikan. Tuhan izinkan ekonomi kami terguncang berkali-kali, pekerjaan kami diguncang berkali-kali sehingga kami tidak akan harus keluar masuk tempat pekerjaan. Ekonomi kami diguncang sedemikian rupa. Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan jaga, kesehatan. Dan yang paling penting, tidak ada satu pisau bedah pun yang menembus badan kami. Dan kami tidak pernah masuk ICU, tidak pernah dioperasi sampai saat ini. Saya membagikan satu ayat kepada Bapak dan Ibu. Ayat ini ada dalam ayat 5 ayat 11. Saya bacakan. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayat ini salah satu ayat yang menguatkan saya selama ini. Bahkan dalam Mazmur, Daud berkata, air mata kita Tuhan tampung dalam khilbatnya. Tuhan memperhitungkan kesedihan, bencana yang kita alami, air mata, pergumulan yang kita buatkan. Tuhan perhitungkan semuanya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal, pasti ada satu hal yang Tuhan jaga.
dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan saya, Tuhan boleh goncang semua hal, tapi kesehatan Tuhan jaga. Bahkan tidak pernah ada penyakit kronis, bahkan penyakit dalam arti penyakit yang harus dioperasi, tidak pernah menimpa kami. Tidak pernah. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun di tahun lalu Tuhan izinkan, bisa saya bekerja, saya mendapatkan kanker otak. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Itu masuk dalam skenario Tuhan untuk menyadarkan saya dan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu hidup. Tapi setelah itu kembali seperti semula. Tidak ada satu pisau operasi pun yang menembus badan kami sekeluarga. Tidak ada. Sampai saat. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang menonton konten kesaksian saya ini, mungkin Anda mengalami hal yang sama. Anda mengalami hutang piutang. Sudah tidak ada waktu lagi. Ingat, ada kalanya Tuhan membuat semuanya seperti terlambat. Terlambat di mata manusia. Tapi di saat Tuhan bikin panjang yang kita lihat terlambat, ada orang-orang yang Tuhan tahan, yang tidak merongrong kita. Itu Tuhan tahan. Karena Tuhan mau melihat, satu, iman kita sampai di mana. Kedua, apakah dengan Tuhan mengulur waktu ini, kita menjadi lupa akan kebaikan Tuhan? Atau kita marah? Saya pribadi, saya tidak pernah marah. Saya cuma berkata, Tuhan, tolong. Kalau orang lain kau tolong, jangan lewati kami. Tolong kami. Saya selalu berkata begitu. Apalagi kalau sudah melewati bayaran-bayaran yang saya bayar. Saya berkata, saya punya keyakinan, saya punya iman. Dan dalam doa saya berkata, kalau Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, beberapa waktu yang lalu, Engkau melakukan mujizat pertolonganmu kepada keluarga kami. Tambah yakin, percaya, dan tambah iman. Engkau Tuhan yang sama yang akan menolong kami pada hari ini. Hari ini belum terjadi, besok saya doa lagi sama. Besok belum terjadi, saya doa lagi terus sampai mujizat itu terjadi. Itulah yang Tuhan mau. Jangan kita stop sampai di situ. Ayub pun berkata, di saat istrinya mencerca dia berkata, jangan kita menerima apa yang baik saja dari Tuhan. Yang buruk pun kita harus terima. Tapi dalam arti bukan buruk untuk selamanya. Karena Tuhan mau melihat kadar iman kita. Sama seperti Ayub. Tuhan mau melihat kadar iman Ayub. Apakah Ayub marah? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tapi dalam kisah Ayub bertahan sampai akhir. Akhirnya Tuhan angkat kembali kehidupan Ayub. Yang tidak pernah dipikir akan terjadi. Ini sesuatu yang mustahil. Orang sudah jatuh tiba-tiba memiliki lagi 7 kali lipat dari yang semula. Ini kan gak masuk akal. Tapi gak masuk akal di manusia. Itulah yang Tuhan akan perbuat. Jadi terus berdoa. Apapun kondisi Anda saat ini. Mau itu hutang piutang, mau itu cercaan orang, makian orang, bahkan mungkin Anda difitnah saat ini. Ingat, jangan marah kepada Tuhan. Jangan membalas kepada orang yang melakukan itu. Berdoa. Lari kepada Tuhan. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Kalau Anda mau menangis, menangis kepada Tuhan. Karena Tuhan perhitungkan semua itu. Dan setelah itu,
tunggu waktu Tuhan akan terjadi. Sekian dari saya, sampai ketemu di konten saksi Roland berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.